Baik, perkenalkan nama saya Eri Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu aplikasi Singleton yang dimana ada terdapat dua kelas. Di sini ada kelas pengelola yang dimana ada konstruktor dan juga hmm, apa ada metode untuk singleton sendiri, yaitu ada juga metode get database, dan juga ada metode get API, dan juga ada fungsi parameter untuk update database ya kan. Nah, di sini ada satu kelas main kelas database itu sendiri. Nah, di sini untuk simple aja. Nah, di mana nanti kan, nah di mana nanti di main kelas ini kami akan mengedit database yang di mana nanti untuk singleton akan digunakan untuk memanggil fungsi yang akan untuk mengedit database-nya. Untuk metodenya ada ada untuk metodenya bisa untuk update database, dan juga ada update kelola, dan juga untuk menampilkan database tersebut. Perkenalkan, nama saya Angelica Isabella dengan NPM 222624122. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu untuk desain pattern behavior, kami memilih interior untuk desain pattern aplikasi penampilan menu restoran. Untuk kelasnya yang ini. Terus untuk kelas interface hanya fungsi iterator create iterator. Untuk kelasnya yang ini. Yang ketiga, untuk kelas info menu. Yang ini kelasnya yang ini. Yang keempat, untuk kelas daftar fungsi utama membuat dan menjalankan iterator dari input yang sudah diketik, yang dimana konstruktornya akan memasukkan isi release ke info menu. Untuk kelasnya yang ini. Lalu ada metode add menu, get array, dan override dari interface tadi. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari. Mana lagi? Untuk main kelasnya ada fungsi static void untuk memanggil iterator dari kelas daftar dan memanggil isinya, dan main fungsionalnya akan dipanggil iteratornya yang sudah dibuat tadi, akan dibuat area listnya untuk menyimpan isi nama makanan dan harga makanannya. Lalu ada perulangan yang dimana user akan diminta menginput pesanan apa yang diinginkan dipesan. Perulangan ini akan berlangsung sampai user tidak mau lagi mengulang, yang dimana akan ditanyakan apakah ingin menambahkan pesanan. Lalu di bawahnya akan ada perulangan untuk menampilkan isi area list makanan yang sudah dipesan tadi. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas SI. Macam mana perkenalan? Kan biasa be. Perkenalkan, nama saya Nabila, NPM 226240101, kelas SI 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang untuk design pattern struktural, kami memilih Fastjazz, yang dimana ini akan berguna untuk aplikasi kami, yaitu meminjam buku secara online, yang dimana akan menggunakan banyak kelas untuk mengaturnya. Karena itu Fastjazz itu cocok untuk struktur aplikasi kami. Untuk kelas akun berfungsi untuk melakukan login dan logout. Untuk kelas buku berfungsi untuk menyimpan informasi
Halo, perkenalkan nama saya Jovan Barakudayusa, NPM 2226244108. Jadi di sini saya akan menjelaskan main class dari facet kami. Pertama akan ada dipanggil dulu objek facet tadi, lalu akan diminta input, objek input, lalu akan diminta input username dan passwordnya, lalu facet loginnya akan ininya akan ada perulangan untuk meminta apakah user ingin meminjam atau mengembalikan buku. Kalau meminjam yaitu 1, berarti ini akan ditampilkan dulu daftar buku, yaitu ini daftar buku-buku ini. Ada 2 jenis, ada yang list yang ada dan juga ada list yang tersedia. Yang ada itu isi semua dari buku perpustakaan, dan juga yang tersedia itu yang sedang tersedia gitu. Jadi untuk yang ditampilkan ini itu yang tersedia, biar user kalau ingin meminjam buku yang sedang tersedia gitu. Lalu juga ada pinjam buku, facet pinjam buku, yaitu kalau bukunya ada, maka akan terjalan di mana bukunya akan hilang dari array list buku yang tersedia dan hilang itu. Dan juga akan ada sought buku terpinjam gitu. Lalu ada yang kedua yaitu mengembalikan buku. Lalu akan diminta input fitur ini, itu try ini, itu adalah timer 2 detik untuk mensimulasikan pustakawan memverifikasi buku yang dikembalikan. Kalau pustakawan ini kira-kiranya pustakawan sudah verifikasi, maka fungsi kembalikan buku dari facet ini akan berjalan. Yang dimana judul bukunya itu yang ini. Lalu juga akan ada perulangan while bawahnya untuk menanyakan apakah ingin menjalankan aplikasi ini lagi atau enggak gitu. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan satu proyek yang berbeda dari yang pertama kali kami, yaitu singleton, yang dimana kami ubah dari awalnya pengeditan database kami ubah menjadi fitur chat anonymous, yang dimana kelas singletonnya dulu, yaitu kelas ini berfungsi sebagai penginisiasi 1 kali. Ya begitulah, seperti ini. If instance null, ya beginilah untuk mengatur singleton. Lalu untuk konstruktornya ini untuk menginisiasi array list messages ini, biar nanti messagesnya ada kalau dipanggil. Lalu akan ada method send message untuk mengirim message, yang dimana kalau menggunakan metode ini, message ini akan ditambahkan dengan message yang ini. Ya, ini. Lalu akan ada get message, yang dimana metode ini untuk mengambil message yang ada di untuk mengambilnya menggunakan perulangan for, yang dimana kalau ada bakalan ditambahkan ke message, yang dimana message ini itu yang baru ya. Jadi ya begitulah. Untuk kelas message sendiri ini simple, yaitu akan ada beberapa variabel, yang dimana sender sebagai pengirim, recipient sebagai penerima, content sebagai isi. Untuk konstruktornya sendiri, untuk menginisiasi ini
ada get recipient untuk menerima penerimanya, lalu ada method toString di mana untuk memanggil array isi array tadi. Lalu untuk kelas main-nya yaitu seperti ini, akan ada dipanggil dulu singleton-nya, lalu dipanggil juga scanner untuk mengambil input, lalu akan ditanya nama untuk menulis penerimanya. Karena ini anon, jadi nggak akan disimpan namanya. Ini cuma sementara dan untuk sekali pakai saja, walaupun bisa dipakai lagi. Lalu akan ada perulangan while, yang dimana jika memilih opsi 1 yaitu mengirim pesan, di mana mengirim pesannya akan ditanya siapa yang ingin mengirim pesan, lalu penerimanya akan disimpan di sini dengan input, lalu penerima ini nanti akan digunakan di sini, yang dimana kalau penerimanya random, kalau orang menginput random, maka sistemnya akan mengirim pesan yang tadi, yang ini, pesan apa yang ke orang random. Kalau tidak random tapi seperti itu ya, secara spesifik ke orang spesifik, itu akan ini, pesan akan kirim ke penerima jika sedang online sekarang. Jadi kalau online maka akan diterima pesannya, ada orang yang online bernama spesifik tadi. Lalu juga yang pilihan kedua yaitu melihat pesan, yang dimana ini kalau pesannya lagi nggak ada pesan, maka yang timbul akan itu tidak ada pesan. Tapi kalau ada pesan, maka akan timbul ini get message nama gitu loh. Tapi juga kalau ini if bagian if ini, kalau if ini orang memilih 3 atau apalah inputnya, bakalan muncul pesan invalid dan akan mengulang ke while ini gitu. Lalu juga ada perulangan while lagi kalau sudah lewat sini, yang dimana apakah Anda ingin mengulang aplikasi. Jika ya, maka akan mengulang sini, jika tidak maka kedua while ini akan bercabut. Dan kalau else ini kalau misalnya yang tadi 3 atau apa gitu inputnya, maka perulangan ini akan terulang lagi. Begitu saja penjelasan kelompok kami. Terima kasih.